Rahmah, NIM 1803211000138. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Economic Efficiency of Weed Control Method in Winter Wheat Cultivation on Large Scale Farms, atau jurnal Efisiensi Ekonomi Metode Pengendalian Gulma pada Budidaya Gandum Musim Dingin pada Pertanian Skala Besar. Nah, studi kasus pada penelitian ini adalah petani gandum di negara Polandia. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. Nah, sebagian besar dari pertanian di Polandia adalah komoditasnya, yaitu sereal, di mana lebih dari 70% pertanian di Polandia yaitu komoditasnya sereal. Sedangkan untuk gandum sendiri merupakan salah satu komoditas sereal yang juga banyak ditanam oleh petani di Polandia. Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh petani gandum di Polandia adalah adanya masalah resistensi gulma yang menyebabkan kerugian ekonomi dan juga ekologi. Sehingga perlu dilakukan beberapa pengendalian untuk menanggulangi adanya risiko dari gulma yang resistensi tersebut. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa munculnya gulma yang resisten akan menyebabkan penurunan keuntungan dari produksi pertanian, sehingga perlu adanya analisis lebih lanjut tentang bagaimana efisiensi ekonomi dari terjadinya resistensi hama tersebut, yang juga dapat diketahui dapat mengurangi pendapatan dari petani. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi biaya pengendalian gulma untuk tanaman gandum musim dingin di pertanian skala besar di mana tidak ada masalah resistensi gulma, dan di pertanian di mana biotype tahan diidentifikasi. Kemudian untuk tujuan tambahannya adalah untuk mengevaluasi frekuensi penggunaan berbagai metode budidaya dan metode pemilihan herbisida untuk pengendalian gulma pada pertanian gandum di negara Polandia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah berdasarkan kuesioner yang disebar pada kurang lebih 200 petani gandum di Polandia pada tahun 2019, di mana survei ini hanya dilakukan pada pertanian gandum yang dilakukan pada musim dingin, yaitu khususnya ditujukan kepada petani yang menjalankan pertanian skala besar dan juga pertanian skala kecil dan menengah. Baik, selanjutnya adalah untuk data yang sudah diperoleh, yaitu mengenai data yang bisa digunakan untuk mengetahui efisiensi teknis pada pertanian gandum di Polandia. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan analisis metode statistik atau ukuran posisi dan indikator struktural. Sedangkan untuk efisiensi biaya perawatan perlindungan disajikan dengan metode indeks perhitungan. Yang pertama yaitu indeks biaya rata-rata untuk perlindungan 1 hektar tanaman gandum dengan rumus sebagai berikut, yaitu E1 sama dengan KC per PU dalam kurung Z T per HA. Kemudian yang kedua adalah indeks biaya rata-rata untuk perlindungan 1 ton gandum di musim dingin dengan rumus E2 sama dengan KC per PL dalam kurung Z per T.
Kemudian yang ketiga adalah menghitung rasio cakupan untuk biaya perlindungan tanaman gandum di musim dingin, yaitu dengan rumus E3 sama dengan KC per PC kali PL dalam kurung persen. Kemudian yang terakhir menghitung indeks profitabilitas dengan rumus E4 sama dengan E1 per C dalam kurung T per HA. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari hasil pengolahan data melalui metode statistik dihasilkan beberapa tabel. Untuk tabel yang pertama bisa kita lihat pada gambar tersebut. Tabel yang pertama adalah tabel presentase lahan pertanian yang menggunakan metode budidaya dan pengendalian gulma. Bisa kita lihat pada tabel tersebut ada dua pembagian, di mana pada yang pertama yaitu pertanian dengan luas lahan kecil dan juga menengah. Kemudian yang kedua adalah pertanian dengan skala besar. Nah, untuk pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa sistem pertanian di Polandia ada dua yang diteliti, yaitu konvensional dan reduksi, di mana sebagian besar pertanian di Polandia adalah menggunakan sistem pertanian konvensional atau masih tradisional, di mana pada total hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai konvensional dan reduksi lebih besar konvensional, yang artinya petani di Polandia lebih banyak menggunakan sistem pertanian konvensional. Untuk tabel selanjutnya untuk yang kedua yaitu metode penanaman yang dilakukan oleh petani di Polandia, di mana pada tabel tersebut menunjukkan petani di Polandia lebih banyak menggunakan metode penanaman crop rotation atau rotasi tanaman dengan nilai total 63,9%, lebih besar daripada pertanian monokultur, yaitu sebesar 11,2%. Kemudian untuk metode pengendalian gulma pada pertanian gandum di Polandia adalah lebih banyak menggunakan metode kimia, yaitu dengan nilai 98,2%, sedangkan untuk metode mekanik hanya 37,3%. Untuk metode integrasi sebesar 11,2%. Selanjutnya tabel 2 yaitu menjelaskan tentang insiden gulma yang terjadi pada tanaman gandum musim dingin. Nah, berdasarkan hasil data kuesioner menunjukkan bahwa untuk jenis gulma yang banyak ditemukan pada pertanian gandum di Polandia yaitu Lost Silky Band atau Ephra Spice Ventil dengan nilai 79,3%, yang menunjukkan nilai tersebut lebih besar daripada nilai-nilai gulma lain. Sedangkan untuk gulma Slender Meadow Foxtail atau Alopecerus myosoroides 7,1%. Kemudian untuk corn poppy sebesar 19,5%, untuk cornflower sebesar 42,42%. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa gulma yang banyak ditemukan pada pertanian gandum di Polandia adalah gulma Lost Silky Band atau Aphra Spice Ventil.
di mana ditemukan gulma tersebut lebih dari 80% dari pertanian di Polandia. Selanjutnya adalah tabel ketiga. Nah, pada tabel ketiga ini adalah menunjukkan metode pemilihan herbisida petani untuk pengendalian gulma dalam budidaya gandum musim dingin di negara Polandia. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada pertanian skala besar, pada petani memilih herbisida paling sering adalah memperhatikan mekanisme dan zat aktif di dalam herbisida tersebut, seiring dengan peningkatan ukuran pertanian. Kemudian persentase petani yang menggabungkan herbisida dengan mekanisme yang berbeda menggunakan campuran tangki adalah sebesar 15,4 menjadi 55% dari pertanian, dan juga penggunaan herbisida non selektif sebesar 10% meningkat dari 11,5 sampai 25%. Dan juga ada petani yang menggunakan herbisida berdasarkan rekomendasi dari perantara ketika memilih herbisida tersebut. Nah, sebaliknya dengan bertambahnya luas lahan, persentase petani yang memilih herbisida hanya berdasarkan penurunan harga dengan nilai 11,5% pada kelompok lahan yang menggunakan 30 hingga 50 hektar menjadi 0% pada lahan dengan luas minimal 500 hektar. Tabel selanjutnya adalah tabel 4, yaitu indikator efisiensi ekonomi untuk perlindungan gandum terhadap gulma di pertanian. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan indeks biaya rata-rata untuk perlindungan tanaman gandum atau EI, rumus EI yang tertinggi adalah pada pertanian dengan luas lahan lebih dari 500 atau 351,9%. Kemudian yang kedua, indeks biaya rata-rata untuk perlindungan 1 ton gandum musim dingin atau E2 yang tertinggi adalah pada pertanian dengan luas lahan lebih dari 500 hektar dengan nilai 53,3, dan yang terkecil adalah pada luas lahan 30 sampai 50 hektar dengan nilai 24,5. Untuk perhitungan rasio cakupan biaya perlindungan tanaman gandum musim dingin atau E3, tertinggi adalah pada pertanian dengan luas lahan lebih dari 500 hektar dengan nilai 7,5, dan yang terkecil adalah pada luas lahan 30 sampai 50 dengan nilai 3,6. Selanjutnya untuk indeks profitabilitas atau E4 yang tertinggi adalah pada pertanian dengan luas lahan lebih dari 500 hektar yaitu dengan nilai 0,5, dan terkecil adalah pada luas lahan 30 sampai 50 hektar dengan nilai 0,2. Baik, selanjutnya adalah tabel 5, yaitu penilaian subjektif dari petani gandum di Polandia terkait dengan adanya resistensi gulma pada pertanian mereka. Untuk indikator yang digunakan ada 4. Yang pertama, mereka berkata tidak atau no. Kemudian yang kedua, mereka berkata saya rasa begitu atau setuju. Kemudian yang ketiga, iya dan ini sudah dikonfirmasi oleh tes laboratorium. Kemudian yang keempat adalah tidak bisa atau sulit dikatakan. Untuk petani yang berkata tidak adalah sebesar 31,4. Kemudian yang berkata saya rasa begitu yaitu sebesar 29,0%. Kemudian
Kemudian untuk yang berkata iya dan ini sudah dikonfirmasi oleh tes laboratorium yaitu sebesar 7,1%. Untuk petani yang berkata hard to say atau sulit untuk mengatakan adalah sebesar 32,5%. Untuk tabel yang terakhir adalah tabel 6, yaitu tabel yang keenam, yaitu tabel efisiensi ekonomi dari perlindungan herbisida tanaman gandum, yaitu dilihat pada terjadinya resistensi gulma dengan dikonfirmasi dari penilaian subjektif petani dari adanya fenomena tersebut. Jadi pada tabel 6 ini merupakan penilaian subjektif dari masing-masing petani terkait dengan efisiensi ekonomi dari perlindungan herbisida tanaman gandum, di mana yang pertama adalah jawaban petani, yaitu tidak mungkin dengan nilai indikator untuk efisiensi ekonomi tanaman E1 sebesar 226,2. Kemudian untuk E2 40,3 dan E3 5,7, E4 0,4. Sedangkan untuk petani yang menjawab saya rasa begitu atau setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu E1 306,6, kemudian E2 45,0 dan E3 6,4, E4 0,4. Sedangkan untuk petani yang menjawab iya dan dikonfirmasi, yaitu E1 296,1, E2 43,7, E3 6,3 dan E4 0,4. Nah, nilai yang tertinggi dengan indikator E1 atau di sini E1 yaitu indeks biaya rata-rata untuk perlindungan 1 hektar tanaman gandum musim dingin, yaitu dengan nilai 280,6. Nah, selanjutnya adalah biaya perlindungan tanaman gandum di lahan pertanian yang dikonfirmasi atau dicurigai resisten gulma, yaitu sebesar PLN 2961,1 sampai 307,6 per hektar atau PLN 44 sampai 45 per ton, dan merupakan 6,3 sampai 6,4% dari pendapatan penjualan. Sedangkan pada kelompok kedua indikator ini adalah PLN 262, PLN 40,3 dan 5,7% dari masing-masing pertanian, dari masing-masing luas lahan pertanian. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah survei yang dilakukan di kalangan petani membuktikan bahwa dengan peningkatan luas lahan, sistem pengolahan tanah yang dikurangi dan juga monokultur lebih sering digunakan daripada sistem pengolahan tanah konvensional dan rotasi tanaman. Kemudian selain itu, metode pengendalian gulma kimia yang umum digunakan oleh petani yaitu hampir 100% adalah menggunakan kimiawi atau penggunaan herbisida dengan spektrum luas atau non-selektif yang lebih umum digunakan oleh petani. Untuk metode mekanis lebih jarang digunakan dan juga akan berkontribusi pada perkembangan resistensi gulma. Untuk indikator
efisiensi ekonomi perlindungan gandum musim dingin terhadap gulma menunjukkan bahwa penurunan efisiensi ini sering dengan bertambahnya luas lahan, sedangkan pada kelompok lahan dengan luas 30 sampai 50 hektar, 50 sampai 100 hektar dan 100 sampai 500 hektar, penurunan ini serupa dan lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar lahan pertanian, maka semakin sering adanya kemunculan biotip gulma resisten dan sudah dikonfirmasi oleh uji laboratorium. Dan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa petani sering berasumsi bahwa masalah seperti ini terjadi di lahan pertanian mereka. Berdasarkan pendapat subjektif dari petani gandum tentang terjadinya resistensi gulma. Untuk efek ekonomi budidaya gandum dalam bentuk pengeluaran perlindungan tanaman per hektar dan cakupannya dalam hal ukuran pendapatan dan hasil lebih tinggi di pertanian, di mana resistensi herbisida pada gulma ada atau petani berasumsi mungkin ada daripada di pertanian petani yang tidak memperhatikan masalah resistensi gulma. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya review dari jurnal tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.